A'udzubillah bismillah alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah amma ba'da la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna tawil amri ya rabbal alamin. Selamat siang para partisipan, audiens, teman-teman peserta dan juga hadirin di Zoom ini. Kita lanjutkan sesi yang terakhir, sesi ketiga daripada daurah ilmu al-badi' daripada kitab Al-Jauharul Maknun Syekh Abdurrahman Al-Akhdari. Kita awali pertemuan pada kesempatan ketiga ini, sesi ketiga ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai, sambil menunggu teman-teman yang lain, para partisipan untuk kemudian menghadiri daripada sesi yang ketiga ini, ada beberapa yang izin dari grup untuk tidak ikut pada sesi yang ketiga ini, tapi tidak masalah. Nanti semuanya ada rekamannya, insya Allah diberikan linknya oleh admin, insya Allah. Dan nanti di bagian akhir nanti juga ada sesi foto bersama melalui Zoom ini. Jadi nanti mohon izin dan juga mohon keikhlasannya untuk dibuka daripada videonya alias kameranya dibuka sehingga bisa difoto nanti di sesi terakhir, insya Allah, buat kenang-kenangan. Baik, kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan tadi ada beberapa pertanyaan yang saya capture dari sesi yang kedua. Nah, di antaranya adalah tentang muzawajah dari Al-Quran dan dari Al-Quran dan dari Al-Quran, contoh muzawajah dalam Al-Quran dan juga contoh yang lain terkait dengan ar-rujuk. Nah, rujuk yang berasal contohnya tidak berupa syair tapi dari Al-Quran. Itu contohnya bisa dilihat di Balaghatul Quran. Balaghatul Quran yang saya share jilid pertamanya di grup itu ada 11 jilid. Nah, di situ kalau misalkan mau dibaca satu persatu di dalam Al-Quran Karim, di situ ada balaghah, baik ilmu bayan, ma'ani atau ilmu badi', dijelaskan ayat-ayat Al-Quran itu. Dan masih banyak sebenarnya kitab ataupun buku yang menjelaskan tentang balaghah di dalam Al-Quran. Termasuk di dalamnya adalah ilmu badi' di dalam Al-Quran Karim. Nah, di situ bisa dibaca beberapa contoh yang terkait dengan badi' muzawajah dan badi' ar-rujuk yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Baik, itu terkait dengan pertanyaan yang disampaikan tadi oleh Ibu ataupun Mbak Umu Syakir. Terus kemudian terkait materi daripada tadi yang saya capture dari chat yang di sesi kedua itu ada yang meminta dari materi ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan juga ringkasan daripada ilmu ma'ani dan bayan yang ada di daurah sebelumnya. Perlu saya sampaikan dan juga mewakili daripada admin, pada daurah ini membahas tentang ilmu badi'. Jadi kalau misalkan ingin mendapatkan yang ilmu bayan dan ilmu ma'ani, itu ada grupnya ilmu ma'ani dan ilmu bayan, dan itu sudah dibuat di sesi-sesi sebelumnya. Jadi kalau misalkan pengen mendapatkannya, mungkin bisa meminta kepada yang ikut sesi ilmu bayan dan ilmu ma'ani yang ada di sebelumnya. Jadi ini grupnya, grup khusus untuk yang ilmu badi'. Kecuali bagi yang mungkin sudah daftar di ilmu ma'ani dan ilmu bayan tapi tidak hadir, bisa meminta linknya untuk rekamannya, materinya, PowerPoint-nya, PDF-nya, dan kitab-kitabnya yang di-share atau buku-bukunya yang di-share ke admin. Atau kalau misalkan ilmu ma'ani bisa ke admin atau bisa ke saya langsung. Karena ilmu ma'ani di daurah sebelumnya, di bulan sebelumnya, itu kebetulan saya yang mengampu ataupun yang menghandle. Dan hari ini badi' juga kebetulan saya mengampu untuk kelas daurah ilmu badi' daripada kitab Al-Jauharul Maknun. Jadi untuk terkait dengan materi itu nanti bisa dikomunikasikan dan tentunya sesuai dengan porsinya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan mewakili daripada admin. Baik, kemudian saya pikir tidak ada yang perlu saya jelaskan dari capturean sesi yang kedua tadi. Tidak ada lagi, sepertinya sudah cukup
Baik. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lain, nanti bisa ditanyakan di bagian sesi terakhir. Insya Allah kita berjalan dari jam 1 tepat 00. Sudah berjalan kita 5 menit sampai nanti insya Allah sampai 1,5 jam ke depan, sampai setengah 3 insya Allah. Nah, kalau untuk nanti itu molor sampai jam 3, tidak masalah apabila diizinkan oleh para partisipan dan juga para peserta semuanya, apabila memang ada yang perlu didiskusikan dan penting untuk didiskusikan. Baik, kita mulai. Kita pada kesempatan ini sudah sampai pada pembahasan kita sudah sampai pada pembahasan al-laf an-nashar, al-istikhdam, at-tajrid. Nah, sekarang kita membahas pada al-mubalaghah, pembagian yang ke-20, yaitu al-mubalaghah daripada al-muhassinat al-ma'nawiyah. Baik, posisi kita ada di sini sekarang, al-mubalaghah di dalam al-muhassinat al-ma'nawiyah, bagian pertama daripada ilmu badi' yang disebutkan di dalam balaghah kitab al-Jawharul Maknun di Syekh Abdurrahman al-Akhdari. Baik, apa itu al-mubalaghah? Al-mubalaghah itu adalah melebih-lebihkan. Mubalaghah itu melebih-lebihkan. Baik. Semoga sudah kelihatan share screen saya. Sudah, Ustaz. Baik, kita membahas badi' yang ke-20 daripada muhassinat al-ma'nawiyah. Mubalaghah di sini adalah bentuk gaya bahasa ataupun metode penyampaian daripada sebuah kalimat yang melebih-lebihkan. Maksudnya melebih-lebihkan ini bagaimana? Maksudnya ini kalau bahasa kita itu bisa kita sebut dengan kata-kata lebay, sehingga membuat terlihat seolah itu ada wah, seolah-olah itu adalah wow, wonder, jadi mengherankan, mengagumkan. Lebih besar daripada keadaan sebenarnya. Tentu dengan tujuannya apa? Agar lebih berkesan. Daya pengaruhnya dengan apa yang dibicarakan kepada orang yang diajak bicara. Misalkan ada orang yang pintar, kemudian kita katakan bahwasanya al-allamah, sangat alim, atau bahkan kita sebut sebagai laisa lahu mithlun ala wajhil ard, tidak ada yang menyerupai di atas muka bumi ini. Nah, tentu tidak mungkin sebenarnya secara makna kan nggak mungkin, karena wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atasnya yang orang alim sekalipun ada yang lebih alim, dan bahkan Allah zat yang maha alim, tentu ada yang lebih alim. Tapi dengan balaghah maka menyampaikan dengan menggunakan badi' mubalaghah, melebih-lebihkan. Ya, mubalaghah ini ada yang sifatnya tabligh, ada yang sifatnya ighraq, ada juga yang sifatnya adalah ghalal. Jadi ada yang namanya balaghah tabligh, al-ighraq, kemudian ada yang namanya al-ghulu. Nah, masing-masing yang kita bahas dan contoh-contohnya bagaimana terlihat di screen daripada semuanya. Mubalaghah yang pertama, mubalaghah yang sifat atau tipenya adalah tabligh. Ini adalah melebih-lebihkan sifat yang hampir mustahil secara akal rasional logika normal umum itu ada ataupun terjadi. Nah, misal contohnya fa'ada ida'an baina thawrin wa na'jatin dirakan falan yandah bima'in fayusal. Ini di sini kata-kata al-faras adraku thawran wa baqratan min al-wahshi fi mudmarin wahidin wa lam ya'raf mungkin aklan wa adatan. Nah, di sini tabligh di sini sifatnya hampir mustahil dan menurut kebiasaan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Fa'ada ida'an baina thawrin wa na'jatin dirakan falam yandah bima'in fayusal. Jadi fa'ada, kami menjenguk ataupun kami melihat, kami menghampiri ida'an baina thawrin, beberapa golongan di antara thawr dan na'jah. Na'jah dan thawr ini adalah nama daripada hayawan ternak. Dirakan falam yandah bima'in fayusal. Dan kemudian kami menemukan berulang-ulang dan tidak menemukan ataupun tidak memerah bima'in, tidak memerah ataupun tidak menemukan air fayusal, sehingga kami kemudian mandi. Artinya kita itu sudah melakukan perjalanan panjang bersama dengan kendaraan,
terus menelusuri perjalanan, tapi tidak kami menemukan air untuk kemudian mandi. Ini kan tidak mungkin. Pasti ada air yang bisa ditemukan. Nah, cuman masalahnya jaraknya berapa jauh, itu kan menjadi perbedaan. Maka ada kemudian ketika air tidak ada, maka diperbolehkan untuk tayamum. Tapi tidak mungkin di muka bumi ini tidak ada yang namanya air, sehingga tidak menemukan air sama sekali. Jadi di sini melebih-lebihkan, seolah-olah dia sudah mengelilingi bumi. Sudah keliling ke seluruh pelosok-pelosok, seluruh cakrawala yang ada di muka bumi ini, dan tidak menemukan air untuk kemudian digunakan untuk mandi. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin. Bahasa Indonesianya ya lebay. Pasti bisa ditemukan, cuman mungkin jaraknya berapa kilometer, berapa puluh, berapa ratus, berapa belas kilometer, yang kemudian memperbolehkan untuk seseorang tidak perlu untuk mencari air untuk mandi, tapi dengan menggunakan tayamum sudah cukup. Baik. Kemudian ada yang namanya, yang kedua, itu adalah al-ighraq. Artinya di sini adalah mubalaghah, sifatnya ighraq. Ighraq itu artinya menghabiskan. Mustahil menurut kebiasaan umum, namun menurut perhitungan akal masih ada kemungkinan kecil. Jadi tidak mustahil, tapi kemungkinannya kecil sekali. Jadi ini mirip kayak kalau dalam bahasa Nahwu itu kayak tamanni. Tamanni kan tolabu ma la tama'afihi au ma fi usun, mengharapkan sesuatu yang tidak bisa diharapkan alias mustahil, ataupun bisa diharapkan tapi itu sangat sulit. Itu ighraq dalam bahasa ilmu al-badi, mubalaghah ighraq. Wa nukrimu jarana ma dama fina wa nusbi'uhu al-karamata haitsu mala. Di sini saya atau kami memuliakan terhadap tetangga kami atau saya, mada mafin, apabila selama dia masih ada di sisi kita. Wa nusbi'uhul karamata, dan kami ikut memuliakannya, alias ikut mendapatkan kemuliaannya, haitsu mala, ketika kami condong kepada dia, alias kami menjadi orang yang baik dekat dengan dia. Nah, di sini makna ighraqnya dari mana? Itba'uhu iyyahu bil karamati haitsu mala jaizun aklan wa mumtani'un adan. Nah, jadi di sini secara adat ini secara adat tidak mungkin. Ketika seseorang memiliki tetangga, kemudian memuliakan tetangga tersebut, tidak mungkin, alias secara adat itu tidak bisa ikut mulia sebagaimana tetangga, sebagaimana kemuliaan tetangga itu. Di dalam masalah apa? Di dalam masalah malah. Dalam masalah hartanya. Tapi secara akal bisa saja mendapat kemuliaan, sama-sama dihormati. Ya, karena berada di dekatnya seorang ulama misalkan, atau di dekatnya seorang yang disegani atau memiliki jasa besar di lingkungannya, maka orang tersebut juga mendapatkan kemuliaan berupa dihormati. Secara akal jais, tapi secara adat mendapatkan harta daripada orang yang mulia di sisinya yang sama besarnya, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Ya mungkin dapatlah sumbangan-sumbangan daripada tetangga yang mendapatkan rezeki banyak daripada Allah ataupun Tuhan yang Maha Kuasa, namun tidak sama persis dengan apa yang didapatkan olehnya. Maka secara adat itu adalah mumtani, tapi secara akal bisa saja mendapatkan kemuliaan. Jadi jalisu al-khair khairun. Jadi mendekati ataupun berteman dengan orang yang baik, maka itu juga mendapatkan kebaikannya. Tapi bukan berarti kemudian kebaikannya semuanya kemudian bisa ditiru, alias bisa diambil. Termasuk juga hartanya. Tidak mungkin. Secara adat tidak mungkin, tapi secara akal dapat kemuliaannya. Karena dikenal sebagai seorang yang dekat dengan orang yang salih, maka dia dianggap sebagai orang yang salih. Kemudian terakhir, mubalaghah yang sifatnya ghulu. Sifat ghulu mubalaghah di sini adalah mustahil secara kebiasaan sekaligus secara akal. Secara logika maupun secara culture. Contohnya, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas hunar. Yakadu zaituha. Yakadu hampir-hampir. Zaituha minyak daripada miskah, yudhi'u. Ini yudhi'u bersinar. Walau lam tamsas hunar. Meskipun toh tidak terkena api. Ini berkaitan dengan miskah tadi. Allahu nur samawati wal ard. Ma kalau nurihi kamishkatnya fiha al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri yuqadu zaituha yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas sunar. Ayat selanjutnya di potongan
ayat daripada Allah nurus samawati ard, ada di belakangnya yakadu zaituha yudi, yakadu hampir-hampir zaituha. Jadi yang bersinar itu bukan lampu ataupun api yang ada di dalam lampu dian ataupun lampu teplok, lampu Petromax, bukan Petromax, lampu teplok ataupun lampu dimar. Yang bersinar bukan lampunya tapi zait. Ini adalah minyaknya. Nah, ini ada mubalaghah yang secara akal kebiasaan umum juga tidak sesuai. Sebab yang bercahaya itu adalah ya apinya alias lampu, misbahnya. Misbah yang ditopang dengan yang namanya zait. Zait adalah minyak yang menopang atau minyak tanah ataupun minyak yang menjadikan api di dalam lampu dimar ataupun lampu teplok tadi itu menjadi menyala. Nah, ini kalau misalkan yang bisa diterima. Kalau yang tidak bisa diterima ditolak wa akhafta ahla syirki hatta innahum la takhafuka nutfu allati lam tukhlaqi. Wa akhafta ahla syirki hatta innahu la takhafuka nutfu allati lam tukhlaqi. Engkau menyamarkan, wa akhafta ahla syirki, menyamarkan orang yang syirik, hatta innahu la takhafuka, sehingga seolah-olah dia itu ya sesungguhnya dia la takhafuka memuliakan ataupun takut denganmu. La takhafuka nutaf, la takhafuka, sehingga seolah-olah engkau itu takut dengan nutaf, sandupaya ataupun kejahatan daripada orang yang ahli syirik tadi. Allati lam tukhlaq. Padahal kekhawatiran kamu terhadap orang yang ahli syirik tadi itu adalah kekhawatiran yang mengada-ngada, alias sesuatu itu belum tentu ada juga. Jadi bermain dengan perasaan sendiri. Bermain dengan perasaan sendiri. Takut untuk menegur orang yang jelek karena khawatirnya kalau nanti saya tegur nanti dia malah membunuh saya. Misalkan contohnya, mohon maaf kata-katanya agak kasar. Jadi ini yang disebut dengan gulu. Gulu itu berlebihan, tidak sesuai atau mustahil secara akal. Itu dia bermain dengan pikirannya sendiri, membayangkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada sesuatu itu. Kekhawatiran yang berlebihan. Baik, kemudian badai yang ke-21, at-tafri'. At-tafri' adalah faro'a, dari kata-kata faro'a, cabang. At-tafri' mencabangkan. Maksud daripada badai tafri' ini menyusun sebuah kalimat yang dikesankan seolah-olah makna kalimat tersebut menurut literalnya adalah sebuah peristiwa yang kebenarannya bergantung pada kalimat sebelumnya. Namun pada realitasnya tidak ada keterkaitan sama sekali. Jadi ini namanya adalah cocokologi dalam bahasa kita. Jadi kalau misalkan kita melihat, contohnya mohon maaf, misalkan ada orang sedang sakit atau ada orang yang sedang meninggal, kemudian kebetulan pada waktu itu ada hujan, atau kebetulan ada awan yang notabene-nya membentuk tulisan kalimat-kalimat yang indah, entah kalimat jalalah atau kalimat-kalimat yang mulia, maka kemudian dikait-kaitkan dengan hal tersebut. Wah, ini gara-gara orang ini meninggal, oh gara-gara ini orang sakit, sehingga langit pun bersedih, seperti cerita Nabi Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika putranya Sayyid Ibrahim wafat. Ada pengkait-kaitan yang kita sebut dengan istilah mudanya adalah cocokologi. Jadi mencocok-cocokkan. Jadi seolah-olah apa yang terjadi di alam itu adalah dampak daripada kejadian yang ada di bumi. Artinya ada seorang yang meninggal sehingga akhirnya hujan. Padahal itu adalah urusan yang lain. Tanpa mendiskreditkan orang-orang yang mulia ataupun terhormat. Tetap harus kita hormati, tapi terlalu kemudian fanatik hingga akhirnya cocokologi, bahkan cenderung ngawur. Ini masuk dalam badai tafri'. Ahlamukum li saqamil jahli syafiyatun kama dima'ukum tashfi minal kalabi. Ini tafri'. Jadi mahasisanya di mana? Ahlamukum li saqamil jahli syafiyatun. Ahlamukum, impian kamu, li saqamil jahli, untuk kesembuhan orang bodoh, itu syafiyatun. Ya, itu adalah penyembuh. Kama dima'ukum tashfi minal kalab. Sebagaimana dima'ukum, darah kamu, tashfi, menyembuhkan minal kalab. Dari anjing, kalab ini. Fakanahu farra'a minusihim bisyifa'i ahlamim saqamul jahli. Wasofahum bisyifa'i dima'ihim min da'il kalbi. Laisa bainahuma fil waqi irtibatun lakin fi dhahiri tarkibuna ka'annahu ja'ala thani far'an 'anil awwal. Jadi di sini enggak ada kaitannya. Mimpi sembuhnya orang yang tidak tahu, ya. Ini seolah-olah berdampak kepada
dima'ukum tashfi minal kalb. Tapi di sini sebenarnya nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya. Jadi dima'ukum tashfi minal kalb, orang yang sakit karena cedera. Cederanya cedera daripada gigitan, mohon maaf, anjing. Kemudian darahnya itu menjadi penyembuh daripada gigitan anjing tersebut. Nah, ini dikaitkan sama ahlamukum bisaqamil jahli syafiyatun. Ini adalah impian untuk sembuh daripada kebodohan itu menyembuhkan. Menyembuhkan apa? Yaitu adalah seperti halnya darah itu menyembuhkan daripada gigitan anjing. Ini nggak ada yang namanya kaitannya, akan tetapi dicocok-cocokkan. Baik, ada pertanyaan daripada Mas atau Bapak Muhammad Furqon. Berarti semua badik wulu di Al-Quran itu diterima. Sementara berdasarkan penjelasan tadi, ada badik wulu yang ditolak. Mohon penjelasannya. Baik, tadi kan dijelaskan badik wulu ini ada dua. Ada yang ditolak, ada yang diterima. Maksudnya ditolak di sini apa? Ditolak dari segi maknanya, tapi tetap dikatakan sebagai badik. Tetap dikatakan sebagai badik. Ini kan al-wulu. Ada yang bisa diterima, ada yang ditolak. Nah, di sini maksudnya diterima secara makna, itu bisa diterima. Karena ini, misalkan contohnya dalam Al-Quran ini, yakadu zaituha tudhi'u walau lam tamsas sunar. Di sini diterima, kenapa? Karena di sini merupakan ayat Al-Quran Karim. Masa mau kita tolak? Nah, ini adalah bagian daripada penggambaran badik yang hulu di dalam Al-Quran Karim. Nah, sementara yang ditolak ini artinya ditolak, ini maknanya itu makna yang tidak logis, masuk akal, dan tidak sesuai dengan kebiasaan. Jadi, ditolak secara makna. Meskipun toh ditolak, ini termasuk bagian daripada ilmu badik. Ya tetap saja disebut dengan hulu. Mubalaghah yang hulu. Mau ditolak, mau diterima, tetap bagian daripada badik. Seperti halnya, misalkan nazir ataupun kiasnya, misal contohnya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan sesuatu ma'udhifa ilan nabiyyi min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Apa-apa yang disampaikan pada Rasulullah baik berupa ucapan, tindakan ataupun berupa sifat ataupun ketetapan itu merupakan qaul Rasulullah. Tapi kemudian ada orang berkata-kata bukan daripada kata Rasulullah, bukan daripada fi'lu, tindakan Rasulullah, bukan daripada ketetapan ataupun sifat Rasulullah, tapi kemudian disandarkan pada Rasulullah, maka dikatakan maudhu. Apakah maudhu termasuk hadis? Bukan termasuk hadis. Maudhu itu adalah palsu, berarti dia tidak berasal dari Rasulullah, tapi tetap dikatakan istilahnya dalam mustalah hadis dikatakan sebagai hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Nah, ibaratnya seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi daripada Mas Burkonuddin Nugraha. Dalam Al-Quran ada potongan ayat hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Apa ini masuk badik mubalaghah juga? Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Ini asbabun nuzulnya itu adalah kaum Bani Israel. Ini kemudian menguji Bani Israel, maksudnya orang kafir Quraisy. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Jadi kaum ya Allah ya Rabbi Karim. Asbabun nuzulnya itu adalah kaum Bani Israel kemudian tidak mau beriman pada Nabi Allah Musa. Ya. Ini saya asbabun nuzulnya adalah seperti itu. Kemudian apa yang kamu butuhkan? Apa yang membuat kamu tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Bani Israel memberikan beberapa syarat. Saya pengen lihat Tuhan secara langsung. Kemudian saya pengen Tuhan itu memberikan kekuasaannya untuk kemudian memasukkan jamal unta ke dalam sambil khiyal, di dalam apa? Lubang jarum. Nah, ini apakah termasuk daripada mubalaghah? Mubalaghah apakah dikatakan sebagai mubalaghah? Nah, mubalaghah di sini kalau misalkan disebutkan di dalam badik ini, maka itu termasuk daripada mubalaghah. Nah, cuman mubalaghah yang mana? Masuk tabligh. Masuk daripada tabligh. Karena secara kebiasaan dan secara akal itu tidak mungkin, meskipun toh tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mubalaghah yang sifatnya adalah tipenya tabligh. Artinya Allah kuasa saja seandainya memasukkan jamal fi samil khiyal, akan tapi itu adalah merupakan mubalaghah daripada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kaum Bani Israel. Nah, kemudian akhirnya
uh, itu menjadi bagian daripada balaghah di dalam Al-Qur'an Karim. Dalam hal ini adalah ilmu badi'. Nanti mohon dikoreksi asbabun nuzulnya tadi. Saya masih tergambar antara dua asbabun nuzul. Apakah itu adalah Bani Israel atau kaum kafir Quraisy tentang hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Baik, itu dicek di dalam kitab tafsir tentunya. Baik, kurang lebih intinya itu menceritakan tentang kaum yang tidak percaya dengan Allah kemudian menguji nabinya. Ini nabinya apakah Nabi Musa atau Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu saya lupa ingat. Baik, ala kulli hal itu bagian daripada mubalaghah yang tipenya adalah tabligh. Wallahu rasuluhu a'lam. Nah, itu bisa dicek kalau yang sifatnya Al-Qur'an alias contoh-contoh Al-Qur'an, balaghahnya dari segi mana bisa dicek di Balaghatul Qur'an tadi. Di dalam kitab Balaghatul Qur'an yang ada 11 jilid. Dicari ayatnya saja. Ayat berapa, surat apa, juz berapa, nanti kemudian langsung di cross check di ayat yang bersangkutan, nanti akan mudah ditemukan di sana. Komentar-komentar daripada ulama khususnya mu'alif daripada Balaghatul Qur'an terkait dengan ayat tersebut. Wallahu wa rasuluhu a'lam bishawab. Baik, kemudian selanjutnya di sini yang kedua hasanut ta'lil atau husnul ta'lil. Badi' hasanut ta'lil ataupun husnul ta'lil, dia mengalihkan alasan yang sesungguhnya kepada alasan yang lain, yang indah dan bernilai sastra, serta sesuai dengan faedah yang dikehendaki. Nah, di sini maha syahidnya, innama raqasat min adrihi taraba. Innama raqasat min adrihi taraba. Ma zulzilat misru min kaidi ma zulzilat misru min kaidin yuradu biha. Wa innama raqasat min adlihi taraba. Ma zulzilat, tidak pernah bergoncang Misr, tanah Mesir, min kaidin, daripada bentuk sandupaya, daripada segala bentuk prekadaya, yuradu biha, yang ditujukan kepada Mesir. Wa inna ma raqasat min adlihi taraba. Sini. Akan tetapi raqasat min adlihi taraba. Jadi raqasat min adlihi taraba. Akan tetapi di sini alasannya inna ma raqasat min adlihi taraba. Menjadi apa istilahnya, Mesir itu menjadi bergejolak min adlihi taraba, karena keadilan itu taraba. Nah, taraba itu keadilannya berubah ataupun tidak stabil. Baik. Jadi alasannya bukan karena sandupaya Mesir itu kemudian goncang. Itu alasannya adalah karena memang keadilannya aja tidak ditegakkan. Alasannya sebenarnya sederhana, yaitu adalah ketidakstabilan di Mesir. Tapi di sini di alasannya bukan karena sandupaya, bukan karena pemberontakan, bukan karena adanya rekadaya, tipu daya, adanya hal-hal yang itu kurang bagus. Tapi alasannya ya karena ya keadilannya kurang bagus, keadilan. Jadi alasannya lebih indah. Nah, meskipun pada ujung-ujungnya ya sama-sama, artinya menunjukkan keadaan yang tidak stabil. Kemudian contoh yang lain, mabihi qatlu a'adihi walakin yattaqi ikhlafa ma tarju az-zi'ab. Mabihi qatlu a'adihi, mabihi qatlu a'adihi. Mabihi qatlu a'adihi. Dengan senjata itu tidak bisa membunuh terhadap orang yang mengenainya. Walakin yattaqi ikhlafa ma tarju az-zi'ab. Akan tetapi yattaqi ikhlafa ma tarju az-zi'ab. Akan tetapi karena adanya yattaqi, ketakutan, ikhlafa ma tarju az-zi'ab, ketakutan untuk kemudian terkena gigitan ataupun kena serangan daripada zi'ab. Zi'ab itu serigala. Jadi di sini alasan yang disampaikan di sini adalah alasan lain, yang alasan sebenarnya bisa dimengerti. Jadi bukan senjata yang melukainya, tapi adalah ketakutan terhadap apa yang dilakukan oleh zi'ab, jam'u zi'bin, yaitu adalah serigala. Dan seterusnya. Ini contohnya. Yang lain mengungkapkan alasan lain yang tidak umum namun mungkin terjadi. Ya wasyian hasnat fina isa'atuhu najja hadza raka insani minal gharaq. Ya wasyian, wahai orang yang berburu. Hasnat fina isa'atuhu. Ya wasyian. Washi itu orang yang berbuat kezaliman. Hasnat fina isa'atuhu. Indah sekali perbuatan
jelekmu kepadaku. Najah hadaruka insani minal gharq. Najah hadaruka, najah selamat ketakutan ataupun kekhawatiranmu sebagai kekhawatiranmu atas kemanusiaanku daripada tenggelam. Artinya kamu hebat sekali melakukan perbuatan yang tidak baik kepadaku. Begitu rapinya engkau membungkus keburukanmu untuk melukai. Nah, sehingga najah hadaruka insani minal gharq. Sehingga selamat hadaruka, kekhawatiran ketakutanmu daripada kemanusiaanku untuk tenggelam. Artinya dia bermain sangat halus sekali. Artinya di situ alasan daripada husnul ta'lil di sini yang menjadikan dia itu selamat daripada mungkin daripada yang namanya tuntutan atau mungkin daripada balasan atau mungkin ada hukuman, itu adalah karena dia isaatuhunya bagus. Jadi kayak sekarang ini banyak kejadian orangnya kelihatannya baik tapi ternyata dia melakukan isaah. Baik. Kemudian selanjutnya contoh yang lain, laulam takun niyatul jauza khidmatahu lama raita 'alaiha agda muntaqiki. Nah, seandainya tidak ada niyatul jauza khidmah, seandainya jauza niatnya itu bukan untuk khidmah, lama ra'aita 'alaiha igda muntatiki. Tentunya kamu akan melihat dia dalam keadaan igda muntatiki, dalam keadaan orang yang tidak berada di lokasi, alias orang yang pergi, orang yang tidak ada di tempat, alias ya tidak ikut menemani. Ini alasannya. Jadi niatnya alias alasan untuk menemani itu adalah karena khidmah. Kalau seandainya bukan karena khidmah itu, ya tidak akan mungkin dia bersama. Kemudian yang ke-23, al-madhabu al-kalami. Al-madhabul kalami, metode di dalam berkalam ataupun mengungkapkan. Jadi maksudnya itu adalah mengemukakan suatu argumentasi yang diyakini kebenarannya sehingga dapat menunjukkan kepada sesuatu kesimpulan yang tak terbantahkan. Jadi di sini adalah bagaimana menyampaikan retorika di dalam berkata sehingga menghasilkan sebuah runtutan daripada argumentasi yang tak terbantahkan. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Jadi dahulu ini surat Al-Anbiya ini menceritakan lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Ini kalau nggak salah bercerita tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang kemudian hadama al-asnam. Jadi memecah terhadap berhala-berhala, patung-patung yang ada di kuil yang ada pada waktu itu milik daripada Raja Namruz. Kemudian disisakan satu yang namanya berhala yang paling besar, kemudian kampak yang digunakan ataupun alat yang digunakan untuk merobohkan berhala-berhala kecil tadi dikalungkan di dalam patung ataupun di leher daripada patung yang besar itu. Kemudian setelah itu dicari sama raja ini, siapa yang merusakkan ini? Kemudian ada yang bilang itu Ibrahim. Nah, kemudian setelah itu ditanya, apa kamu merusak? Bal fa'alahum kabiruhum. Kata Nabi Allah Ibrahim, bukan yang merusak ya, yang paling besar itu, berhala paling besar itu. Kemudian, kan nggak mungkin. Itu kemudian si raja ataupun si Namrud kemudian berkata, kan nggak mungkin, itu kan berhala, nggak bisa mencederai. Nah, kalau seperti itu, fabuhital ladzi kafar. Kalau seperti itu, kenapa kau jadikan Tuhan? Fabuhital ladzi kafar. Maka menjadi terdiamlah orang-orang yang kufur itu. Nah, kemudian ada kefahaman bahwasanya pada zaman dahulu itu bahwasanya ada Tuhan yang bertugas memelihara, ada Tuhan yang bertugas untuk kemudian merawat, ada yang mematikan, ada yang menghidupkan, ada beberapa Tuhan. Nah, kalau seperti itu kasusnya, laukana fihima, kalau misalkan di dalam masalah sebuah kasus atau fenomena itu ada Tuhan selain Allah, ya la fasadata. Jadi kalau misalnya fis samawati wal ard itu ada Tuhan selain Allah, ya maka la fasadata. Satunya pengen mematikan, satunya pengen menghidupkan, satunya pengen mewujudkan, satunya pengen menyadarkan. Maka akan hancur alias menjadi rusak ini dunia ini. Nah, ini adalah al-madhhab al-kalami. Sehingga orang yang kemudian membantah itu tidak bisa berargumen lagi. Dikunci, disekak mat kalau misalnya bermain catur. Baik. Itu terkait dengan al-madhhab al-kalami badik yang ke-23. Baik, posisi kita sekarang itu berada pada
masih di muhasna al-ma'nawi, kita berada pada at-tafri', husnul ta'lil, al-madhhab al-kalami. Masih ada ta'kidul madhi. Ta'kidul madhi ini yang akan kita bahas, ta'kidul madhi, dan masih tersisa beberapa daripada badi yang bagian daripada al-muhassinat al-ma'nawiyah. Baik, kita lanjutkan selanjutnya. Nah, kemudian selanjutnya ada ta'kid al-madah. Ta'kid al-madah. Ini badi yang selanjutnya. Menguatkan pujian dengan kalimat yang menyerupai celaan. Jadi memuji tapi menyerupai dengan kalimat celaan. Nah, contohnya, mengecualikan sifat pujian dari sifat celaan yang ditiadakan. La aiba fil kitabi illa annahu sahlul lafzi wadhihul ma'na. Tidak ada cacat di dalam kitab, di dalam Al-Qur'an, illa annahu sahlul lafzi. Hanya saja di dalamnya itu ada makna ataupun lafaz yang mudah, wadhihul makna, yang jelas maknanya. Nah, ini yang disebut dengan ta'kidul madhi. Ta'kidul madhinya di mana? Di sini. La aiba. Jadi sebenarnya memuji terhadap kitab. La aiba fil kitab. Tidak ada cacat. Nah, ini kan tidak ada cacat. Kemudian setelah itu dikuatkan dengan illa annahu sahlul lafzi wadhihul makna. Jadi dengan kata-kata illa, seolah-olah itu adalah memberikan pengecualian yang berupa kelemahan, berupa kitab. Tidak ada kitab, tapi ada lemahnya di sini. Seolah-olah seperti itu. Tapi di sini tidak. Justru setelah illa ini menjadi penguat daripada la aiba fil kitab. Tidak ada cacat. Kecuali di dalam Al-Quran itu adalah lafaz yang mudah dan wadhihul makna. Jelas maknanya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi ini menguatkan ta'kidul madhi. Baik, ada pertanyaan lagi. Mohon penjelasan tentang al-mubalaghah dengan al-mubalaghah bis-sighah. Baik, penjelasan al-mubalaghah dengan al-mubalaghah bis-sighah. Baik. Kalau di dalam ilmu badi, mubalaghah itu adalah ilmu badi, ada mubalaghah. Tadi di dalam ilmu badi ada mubalaghah 3. Ada tabligh, ada al-ighraq, ada al-ghulw. Jadi al-mubalaghatu al-mubalaghatu at-tabligh, al-mubalaghatu al-ighraq, al-mubalaghatu al-ghulw. Itu mubalaghah dalam ilmu badi. Nah, al-mubalaghah fi sighah bagaimana? Sighah di dalam ilmu nahwu itu ada namanya mubalaghah dengan sighat. Jadi dengan berubahnya sighat, jadi ziyadatu al-bina tadullu ala ziyadatil ma'na. Kalau di dalam ilmu sharaf ada nilai tambahan itu menunjukkan terhadap tambahan terhadap makna atau setidaknya perubahan terhadap makna. Itu di dalam konsepnya ilmu sharaf. Nah, kemudian di dalam ilmu nahwu ada namanya mubalaghah. Mubalaghah itu maksudnya adalah menekankan. Nah, biasanya mubalaghah bisa dengan menggunakan harfu takkid. Banyak harfu takkid dalam ilmu nahwu. Ada inna, ada ana, ada lam taukid, ada lam mukai, ada lamul juhud, dan juga ada menggunakan jumlah, Atau misalkan dengan menggunakan taukid yang kita sebut di dalam tawabi, tabi lil matbu, taukid, ada taukid maknawi, ada taukid lafzi. Dan mubalaghah bis-sighah ini kaitannya dengan sighatnya. Jadi sighatnya itu menunjukkan mubalaghah. Sighatnya menunjukkan terhadap mubalaghah. Contohnya kayak misalnya misalkan syadidul batsh sangat memiliki kekuasaan. Wa idza batashtum jabbarin. Nah, itu sighah. Wa idza batashtum jabbarin dalam surat At-Tahrim kalau nggak salah. Wa idza batashtum jabbarin. Wa idza batashtum jabbarin. Nah, ini ada 2 kali batashtum diulang. Mubalaghah bisighah. Bahkan di sini menggunakan sigat yang sama. Batashtum jabbarin, menekan, mengintervensi. Baik. Itu tentang al-mubalaghah di dalam ilmu badi dan mubalaghah bisighah. Ala kulli hal di dalam ilmu badi pun tetap tidak lepas dari sighah. Cuman sighatnya di dalam ilmu badi
itu tidak harus menggunakan lafaz yang sama. Tidak harus menggunakan lafaz yang sama. Bahkan tidak harus menggunakan pengulangan lafaz. Baik secara lafzi ataupun secara maknawi. Jadi menggunakan penerang ataupun tabligh dengan menggunakan kalimat ataupun kata yang lainnya. Itu sedikit yang saya tahu. Surah Asy-Syura, terima kasih. Ya betul, surat Asy-Syura. Tadi bukan surat At-Tahrim, surat Asy-Syura. Wa idza batushtum jabarin. Terima kasih koreksinya, Ummu Syakir, Ibu Ummu Syakir atau Mbak Ummu Syakir. Baik, kita lanjutkan. Semoga itu menjawab. Nanti kalau misalnya masih belum bisa terjawab lagi, silahkan nanti ditanyakan lagi di sesi tanya jawab insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Ta'kid al-madah yang kedua yaitu adalah menetapkan pujian lalu diikuti dengan huruf istisna dan pujian lainnya. Contohnya apa di sini adalah ana afsahul arab baida anni min quraisyin. Nah, min quraisyin. Ini kurang shin. Saya Allah ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam afsahul arab, orang yang paling fasih daripada kalangan Arab. Baida anni, selain daripada saya sesungguhnya selain itu, sesungguhnya aku min Quraisy adalah bagian daripada Quraisy. Seolah-olah Quraisy ini adalah beda dengan Arab yang di bawah, yang di belakangnya, yang di depannya, maaf, yang di depannya. Padahal Quraisy itu adalah ya Arab itu juga. Dalam hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda bahwasanya aku dipilih dari Bani Ismail. Laqad istafani Allahu min Bani Adam min Bani Israil. Laqad istafallahu ani min Bani Adam min Bani Ismail. Wa min Bani Ismail min Bani Kinanah. Wa min Kinanah min Bani Hashim. Nah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya redaksinya kurang hafal secara tekstualnya, tapi maknanya saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipilih daripada Bani Adam. Kemudian setelah dari Bani Adam dipilih daripada Bani Ismail. Dari Bani Ismail diambil daripada Bani Kinanah. Dari Bani Kinanah kemudian diambil daripada Bani Quraisy. Bani Quraisynya diambil daripada Bani Hashim. Bani Hashim. Maka pilihan-pilihan. Jadi seolah-olah kalau di Quraisy ini beda dengan Arab, padahal Arab ini adalah Quraisy juga. Jadi ana afsahul Arab, saya Rasulullah adalah orang yang paling fasihnya Arab. Dan selain itu sesungguhnya saya itu juga orang yang bagian daripada kaum Quraisy. Baik, di sini ada ta'kid madhi. Jadi Quraisy ada sesuatu yang positif, afsahul Arab sesuatu yang positif. Jadi di sini dikuatkan dengan Quraisy. Quraisy adalah klan terbaik pada masa itu dan juga afsahul Arab itu adalah hal yang positif yang baik juga. Baik. Baik, surat Asy-Syu'ara. Terima kasih. Surat Asy-Syu'ara. Wa idza batushtum jabarin, surat Asy-Syu'ara. Terus kita lanjutkan di bait yang ke-25, ta'kiduz zam. Ini kebalikan daripada yang di atas 24. Bait yang 25 ada ta'kiduz zam, menguatkan celaan dengan kalimat yang menyerupai pujian. La hasana fil baiti ila annahum mudlimun. La hasana fil bait ini adalah sesuatu yang negatif, alias tidak baik. La hasana fil bait, tidak ada kebaikan di dalam rumah illa annahum mudlimun. Ya. Kecuali di dalamnya itu adalah orang-orang yang berbuat zalim. Mudlimun. Orang yang berbuat zalim. Ya, di sini mudlimun adalah negatif. La hasana fil bait juga negatif. Tapi seolah-olah di sini dengan kata-kata illa, seolah-olah itu adalah illa berbeda dengan sebelumnya illa. Jadi illa berbeda dengan setelah illa atau mustasna itu berbeda dengan mustasna minhu. Seolah-olah seperti itu. Tapi ternyata di sini ternyata mustasna minhunya itu adalah juga tidak jauh beda dengan mustasnanya. Lafaz setelah illa maknanya negatif sebagaimana lafaz sebelum illa. Maka dikatakan ini termasuk bagian daripada ta'kiduz zam, menguatkan celaan, tapi dengan menggunakan kalimat yang menyerupai pujian, seolah-olah pujian tapi padahal itu adalah celaan. Kemudian contoh yang kedua, fulanun hasudun illa annahum namam. Nah ini hasud sesuatu yang jelek, illa annahu seolah-olah ini menggambarkan mesin moto hasud
orang yang iri dengki, dia itu memiliki kebaikan seolah-olah. Tapi ternyata setelah ilah, annahu namam, dia juga seorang yang namam, suka mengadu domba. Jadi justru menguatkan zamnya itu. Selain dengki, iri, dia juga ternyata adalah orang yang namam, orang yang suka mencela. Maaf, orang yang suka mengadu domba. Ahlu namimah. Baik. Terus kemudian al-idmaj, bait yang ke-26 daripada Muhassinatul Ma'nawiyah, yaitu ada al-idmaj. Susunan kalimat yang menunjukkan kepada suatu pengertian yang juga secara tersirat mengandung pengertian yang lain. Jadi di sini pengertian ini juga tersirat mengandung pengertian lain, idmaj. Nah, jadi sesuatu yang digambarkan, sesuatu yang digambarkan tidak tampak, tapi sebenarnya di situ ada sesuatu yang intrinsik. Secara tekstualnya tidak terlihat, tapi secara kontekstual itu ada pengertian yang tersirat. Ya, uqallibu fihi ajfani ka'ani a'udzu biha 'ala dahri dzunuba. Di sini penyair ataupun rai mubasyar ini membuat kalam asalatan li bayani tulil laili al-makhud min aqlam fihi ajnafi wa admaju fi dzalika ma'na akhar lam yusarrah bihi huwa syaqwa dahr al-makhud min ka'anni a'addu biha. Jadi kata-kata uqallibu fihi ajfani, uqallibu, aku membolak-balikkan, fihi, di malam, ajfani, terhadap sayap-sayapku, ka'ani a'udzu biha, seolah-olah aku itu kemudian mengulangi ataupun mengepakkan sayap-sayapku ala dahri, sepanjang masa, terhadap az-dzunuba, terhadap dosa. Di sini seolah-olah kalam ini menjelaskan malam itu begitu lama sekali. Seolah-olah malam itu begitu lama sekali. Jadi sampai semalaman itu kemudian aku membolak-balikkan sayap-sayapku. Artinya di sini ya berdoa, minta ampun. Seolah-olah lama banget malam itu. Tululai. Tapi ternyata di sini sebenarnya bukan itu yang dikehendaki. Justru yang dikehendaki adalah makna akhor yang disampaikan secara tersirat, bukan tersurat. Yaitu adalah syakwat dahri al-makhud. Yaitu adalah dia itu mencurhatkan ataupun mengeluhkan terhadap keadaan, terhadap sesuatu peristiwa ataupun sesuatu kondisi. Difahami dari mana? Dari ka'ani ya'udzu biha 'ala dahri. Seolah-olah aku mengulang-ulang malam itu, seolah-olah aku mengulang-ulang di malam itu 'ala dahri, selamanya. Ini sebenarnya adalah menunjukkan dia sebenarnya lagi kacau pikirannya, lagi gundah gulana, ya, lagi galau. Tapi Demon mengatakan bahwasanya seolah-olah dia uqallibu fi ajwani, aku ajfani, bukan ajnihati, ajfani. Ajfan itu jafnah. Itu adalah bolak-balik. Jafnah itu adalah anggota badan. Anggota badan dibolak-balikan. Jadi resah karena bolak-balikan badan. Kalau misalkan orang resah, sebagaimana kebanyakan orang ataupun pengalaman yang mungkin pernah kita rasakan, kalau malam itu sulit untuk tidur. Jadi bolak-balik badannya tengkurap, kemudian badannya terlentang, miring kanan, miring kiri, banyak pikiran. Nah, itu sebenarnya mengeluhkan terhadap permasalahan yang dialami oleh dia. Bukan menjelaskan tentang masanya malam yang begitu lama. Seolah-olah tidur, bangun lagi, masih malam, tidur, bangun lagi, masih malam. Bukan itu, karena di situ ada makna yang tersirat. Dia tidak bisa tidur nyenyak karena banyak pikiran. Baik, kemudian selanjutnya yang ke-27, badi al-istitba'. Ini mencela ataupun memuji sesuatu dengan kata-kata pujian atau celaan. Kemudian diikuti atau dikokohkan kata-kata pujian celaan yang lain. Jadi di sini ada tambahan. Jadi menambahi pujian dengan pujian ataupun celaan dengan celaan. Nah, nahabta minal a'mali ma law hawaitahu. Lahunni atid dunya bi annaka khalidu. Nahabta minal a'mar ma law hawaitahu. Nahabta minal a'mar, engkau mencuri terhadap umur, malah hawaitahu, seandainya engkau menanggung ataupun mengcover ataupun menghitungnya, lahuniyati dunya bi annaka khalid, kamu akan mengharapkan, kamu akan berprasangka oh dunia itu adalah
bahwasanya bi lahuniyatid dunya, maka dunia akan kemudian menganggap bi annaka khalid, kau adalah orang yang abadi. Jadi di sini, jadi umur yang berlewat alias umur yang sudah masanya berlewat, nambah umur, waktu sudah semakin habis, jatah daripada hidupnya semakin habis, itu seandainya kemudian itu dikatakan oleh dunia bisa berbicara, maka dia seolah-olah akan mengatakan kamu adalah orang yang selamanya. Artinya kalau misalkan dia mencari kenikmatan dunia mengatakan kepadanya, cari saja terus, karena engkau selamanya di dunia. Padahal umur itu sudah tercuri, alias umur sudah berkurang. Bertambahnya usia bukan itu menunjukkan panjang umurnya, tapi jatah hidupnya semakin berkurang. Tapi dunia terus mengompor-ngompori, memotivasi, kemudian merayu untuk terus mencari dunia. Bahwasanya kamu adalah orang yang selamanya. Udah cari aja dunia terus. Nah, itu adalah sebenarnya itu adalah madahu bibulughi nihayah fi syaja'ah idza turaqatlah. Ya, la warasa amaluhum la khalida fid dunya ala wajhi istidba'a madahu bi kaunihi sababan li sahih dunya wa nudumu haitsu ja'al dunya wa hannatan bi khulubihi. Jadi baik, ada pertanyaan. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Apa ini termasuk contoh takkid dzam bil? Oh ya. Fabashshirhum, maka berikanlah kabar. Busyra biasanya ada sesuatu yang baik. Ya, pertanyaan daripada Mas Furqanuddin Nugraha. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berikanlah kabar gembira bagi mereka dengan azab yang alim. Ya. Fabashshirhum itu biasanya sesuatu yang baik, sesuatu yang mengembirakan. Tapi kemudian setelah itu justru bi'adzabin alim. Bi'adzabin alim. Ini artinya dia disuruh menikmati azab yang menjadi pilihan dia. Ya udah, kalau kamu suka dengan azab, silahkan nikmati saja. Ini sama dengan apa yang disebutkan di dalam hadis Al-Quran, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tuh. Jadi di situ kelihatannya memberikan kabar gembira, padahal itu sebenarnya adalah merupakan dzam, yaitu dzam bahkan. Baik, kemudian ada pertanyaan daripada Pak ataupun Mas Yuhan Syah Nur Fauzi. Mohon penjelasan tentang syair yang dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syair yang mana ini? An-Nabiyyu la kadzib. Terus lanjutannya apa ini syairnya? Biasanya syair itu kan ada dua qafiyah, qafiyah awal sama qafiyah tani. Oh, An-Nabiyyu la kadzib. An-Nabiyyu Abdul Muthalib. Ini yang dipertanyakan, ini masuk di dalam badi apa gitu? Atau yang ditanyakan? Oh, baik. Apakah ini termasuk daripada ta'kidul madh? An-Nabiyyu la kadzib ana Abdul Muthalib. Kalau ini dalam An-Nabiyyu la kadzib ana ibnu Abdul Muthalib. Ini sebenarnya bagian daripada yang di awal tadi. Jadi ada ka'ani min Quraisy, tadi dikatakan ana afsahul Arab baida ani min Quraisy. Ini kayak ini. Jadi ana afsahul Arab baida ani min Quraisy. Jadi saya bukan orang yang pembohong, dan saya ini adalah orang yang dilahirkan daripada klan Abdul Muthalib. Nah, klan Abdul Muthalib terkenal sebagai klan yang berpengaruh, dan bahkan itu sebagai orang yang dipasrahi sebagai penanggung jawab daripada pintu Ka'bah, ataupun yang mengurusi wilayah sekitar Ka'bah, ya, yang memberikan air minum kepada orang yang menunaikan ibadah di sana, itu adalah Bani Abdul Muthalib. Jadi di situ seolah-olah kalau misalkan dikatakan la kadzib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah positif kan, berarti kan ana an-nabiyyu la kadzib, tidak ada kebohongan di dalam diri saya. Ya. Terus kemudian disebutkan ana Abdul Muthalib ini adalah sebagai penguat daripada
sisi positif daripada anak laki-laki. Jadi ya takyidul madhi bisa masuk di sana. Masih masuk dalam kajian seperti contoh anak afsahul Arab baida anin Quraisy. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Terus kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu atau Mbak Ummu Syakir. Maaf Ustaz, badi ijmat sama tidak dengan kalimat ambigu. Ya, badi ijmat nggak ada. Badi ijmat nggak ada. Adanya adalah idmaj. Bukan ijmat, tapi idmaj. Baik, mungkin salah ketik. Bukan ijmat, tapi idmaj. Badi idmaj. Apakah badi idmaj? Pertanyaan daripada Mbak Ummu Syakir. Apakah itu termasuk juga kata-kata yang ambigu? Beda. Kata-kata yang ambigu tidak. Kata-kata yang ambigu itu seperti tauriyah tadi. Kalau kata-kata yang ambigu maksudnya ke badi tauriyah. Tauriyah. Badi tauriyah. Itu masuknya sana. Atau kata-kata yang ambigu. Satu kata maknanya banyak. Berarti kan ambigu. Multi tafsir ataupun multi interpretasi. Nah, kalau idmaj tidak. Idmaj itu adalah kata-katanya itu sebenarnya sudah jelas maknanya. Sudah jelas maknanya. Tapi makna yang dikehendaki itu justru makna yang bukan yang jelas itu. Seperti kan di sini contohnya uqallibu fi ajfani ka'ani a'udzu biha 'ala dahri adzunuba. Aku membolak-balikkan badanku ka'ani a'udzu biha seolah aku dengan badan itu selamanya itu kemudian menghitung-hitung terhadap dosa. Maknanya sudah jelas. Jadi dia nggak bisa gundah gulana karena memikirkan dosa. Tidurnya nggak nyenyak, miring ke kanan ke kiri, terlentang, tengkurap, gonta-ganti posisi. Seolah selamanya dia menghitung dosanya begitu banyak. Itu makna jelasnya. Tapi yang dikehendaki daripada syair, orang yang menyairkan ini, itu adalah dia itu sebenarnya curhat dengan keadaan dia. Bukan menjelaskan makna yang jelas lamanya malam karena bolak-balik kemudian menghitung dosa, membolak-balikkan badan. Jadi beda dengan kata ambigu. Kalau kata ambigu tadi masuk ke dalam at-tauriyah. Badi tauriyah yang sudah kita bahas di nomor 19, nomor 20 kalau nggak salah, nomor 20 badi tauriyah. Bentar, saya cek dulu badi tauriyah tadi nomor 10. Dia mengungkapkan dengan lafaz yang mufrad yang mempunyai dua makna. Maknanya itu ada makna yang dekat, ada makna yang jauh. Nah, yang dikehendaki justru makna yang jauh. Itu namanya adalah badi tauriyah. Ada yang mujarradah, ada yang murasyahah. Wallahu wa rasuluhu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Kemudian selanjutnya badai istidba. Badai istidba yang berupa celaan nih. Berupa celaan. Ataral qadhiya a'ma antarahu yata'ama. Tidakkah engkau melihat qadhi a'ma yang buta? Antarahu yata'ama ataupun engkau melihat qadhi tersebut yata'ama. Ya, ini adalah pura-pura buta. Pura-pura buta. Ini ekspresi daripada penyair ini mengatakan seperti itu, ataral qadhi a'ma amtarahu yata'ama, karena melihat bahwasanya qadhi ini ternyata tidak objektif, tidak sportif di dalam memutuskan, alias memutuskan dengan tidak adil di mata penyairnya. Sehingga dia mengatakan, apakah engkau melihat bahwasanya qadhi itu adalah buta? Ataupun kau melihat qadhi itu adalah orang yang pura-pura buta. Sebenarnya nggak buta, tapi dia pura-pura buta alias dengan artian dia tahu sebenarnya yang benar yang perlu diputuskan oleh dia, tapi dia tidak memutuskan dengan kebenaran itu. Alias menutupi pura-pura buta. Nah, di sini kata-kata saraqal aida ka'annal aida amwal yatama. Saraqal aida ka'annal aida amwal yatama. Nah, di qadhi di sini ceritanya adalah saraqo mencuri al-aida hari raya. Karena Aid amwal yatama, seolah-olah itu adalah Aid hari raya, itu adalah amwal yatama, harta daripada orang-orang yang yatim. Jadi dia memutuskan, ini maksudnya kenapa Aid? Aid di sini disebutkan oleh asyair, anna syair zamma awal al-qadi bi annahu saraqal Aid khiyanatan,
ثم تتبع ذلك ذم آخر وهو خيانة القاضي في أموال اليتامى. Jadi yang pertama, atara qadi ama. Bukankah engkau tahu melihat bahwasanya qadi itu buta, atau engkau melihat bahwa qadi itu pura-pura buta. Kemudian ditambah lagi istibba dengan yang namanya dam, berupa sarqal aid, ka'anna aid amwal yatama. Jadi selain qadi itu berkhianat, ya, dia juga ternyata memakan hartanya anak yatim. Berkhianat dengan mencuri. Amal yatama adalah sesuatu yang disebut dengan istitba, badik istitba. Dua hal ini yang disebut dengan badik istitba. Ini menguatkan pujian dengan pujian atau celaan dengan celaan. Nah, ini pada contoh ini adalah celaan dengan celaan. Saroko al-aid negatif, kemudian amwal yatama dimakan juga negatif. Baik, kemudian selanjutnya at-taujih. At-taujih badik yang ke-28 at-taujih, mengemukakan suatu ungkapan yang mengandung dua kemungkinan yang saling berlawanan. Jadi at-taujih. Jadi menghadapkan pada dua pilihan, yang pilihan ini seolah-olah berlawanan. Yang mengandung dua kemungkinan, tapi kemungkinan saja ya, bukan beda dengan tibak. Kalau tibak, badik tibak itu ada dua kan, ada badik tibak yang hijab, ada yang salaf. Nah, tibak itu ada memang berlawanan. Nah, kalau istilah taujih ini adalah mengungkapkan ungkapan yang mengandung dua kemungkinan. Jadi berlawanannya belum tentu, tapi kemungkinan berlawanan iya. Kalau tibak kan memang jelas berlawanan. Kalau badik tibak di awal, badik yang pertama itu badik tibak itu memang jelas berlawanan. Nah, badik yang taujih ini kemungkinan saling berlawanan. Khopoli amrun qobaan laita ainehi sawa fas'alin nas jami'an amadihun amhija. Jadi di sini yang menjadi ada kemungkinan saling berlawanan itu adalah sihhatta ainihi fayakunu du'aan lahu wa bil aksi fayakunu du'aan alaihi. Jadi khata li amrun, qobaan, khopo, melangkah, berjalan, li, padaku, amrun, qobaan, qoba ini adalah pakaian. Laita ainihi sawa, bisa jadi laita, tamani, bisa jadi ainihi dua matanya sama saja. Fasalinas jami'an, tanyalah, mintalah kepada manusia sekalian, amadihun amhijaun, apakah dia itu adalah orang yang madih, orang yang terpuji, amhija, ataupun orang yang tidak terpuji, tercela. Hija ini maksudnya pergi, kabur, ini hija. Ya, orang yang tidak baik lah. Nah, yahtamilu sihhata ainihi. Jadi di sini laita ainihi sawa, bisa jadi matanya sama-sama saja. Artinya antara dia adalah orang yang sedih ataupun orang yang senang, matanya ya tetap nangis saja. Maka di situ fayakunu du'aan lahu. Maka kalau misalkan dia itu baik, ya artinya memang nangisnya itu adalah nangisnya yang baik, maka itu adalah doa bagi orang-orang. Tapi kalau tidak, fayakunu du'aan alaihi, maka itu menjadi malapetaka. Doa tapi tidak baik, doa yang tidak baik. Kalau memang matanya itu mata yang tulus menangis, maka itu berarti dia berdoa kebaikan. Tapi kalau misalnya matanya itu adalah mata yang tidak tulus, modus, maka mata itu adalah mata yang mendoakan kepada keburukan. Ini kemungkinan. Baik. Kemudian yang ke-29 ada badik al-hazal, menyampaikan ungkapan yang serius dengan cara main-main atau bergurau. Ini serius, tapi kata-katanya bergurau. Nah, contohnya, idza ma tamimiyun ataka mufakhran fakul addi an kadza kaifa aqluka lidhabbi. Ya, ini menjelaskan tentang yang menarik ini. Kata-kata guraunya di mana? Kaifa aqluka lidhabb. Nah, di sini. Kaifa aqluka lidhabb. Nah, kalau kamu pengen tahu, ya, kalau kamu pengen tahu orang tamim, atau kamu fakhran, mendatangi dengan berbangga diri. Kalau pengen kamu tahu orang tamim yang berbangga, fakul adi anda. Maka katakan saja, tanya aja ke dia, bagaimana cara kamu makan dob. Dob itu sejenis hayawan, sejenis biawak, tapi bukan biawak. Dob ini kalau misalnya kita lihat di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasit, atau misalnya kita lihat di kitab Munjid,
kamus Munjid, dhab ini adalah sejenis hewan yang ada di padang pasir. Modelnya mirip kayak biawak, mirip tapi bukan biawak. Nah, ada yang mengatakan di dalam kitab Munjid itu bahkan dhab ini di kitab fikih juga ada syarah, saya pernah baca, ini bisa berubah kelaminnya. Kelaminnya bisa berubah laki-laki, jantan ataupun betina. Dhab. Intinya dia mirip dengan biawak, modelnya, bentuknya, tapi secara secara karakter itu berbeda. Ya, kalau pengen tahu orang itu adalah orang yang perkasa atau tidak, tanya bagaimana cara dia makan dhab. Ya sebenarnya ada hal yang serius ditanyakan, itu adalah mufakhirannya, bangganya, perkasanya, hebatnya, tapi dengan pertanyaan yang sangat sangat receh. Kaif aku kalid dhab, apa hubungannya? Tapi ini karena bercanda. Kayak misalnya kita dalam bahasa Indonesia, kalau kamu pengen tahu dia itu adalah orang yang pintar atau tidak, coba tanyakan tentang bagaimana harga makanan-makanan atau bahan-bahan makanan di pasar. Itu kan perkara yang sepele. Sebenarnya sesuatu itu tidak menunjukkan kealiman seseorang ketika tahu harga daripada bawang merah, bawang putih, cabai dan sebagainya. Tapi itu dijadikan sebagai background bercandaan. Dan banyak contoh lain yang kita temukan di dalam bahasa Indonesia bahkan. Kemudian selanjutnya kita pada posisi ke-29, terus kemudian yaitu al-hazl. Nah, pada posisi hazl ini kita berarti sudah melewati pada posisi istidbaq tauji al-hazl. Masih tersisa 3 badik dari muhasnat al-ma'nawiyah yang perlu kita bahas. Oke. Kita lanjutkan. Nah, oke. Badik yang ke-30. Tajahulul arif. Tajahulul arif. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya sudah diketahui, tapi pura-pura tidak tahu yang bertanya. Karena ada satu tujuan. Sebenarnya sudah tahu. Ya, ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang suka melakukan interogasi. Dia sudah mengumpulkan data dan memiliki bahan-bahan yang sudah mungkin bisa pada taraf valid, kemudian bertanya kepada yang bersangkutan dalam rangka untuk kemudian mengkonfirmasi saja tujuan-tujuan tertentu. Jadi pura-pura seolah-olah tidak tahu. Misalkan contohnya di sini, alam ubarkin saro amdau umisbah abibtisamatuha bil mawdharid dahi. Ini sebenarnya yang bertanya sudah tahu. Apakah itu kilatan barak halilintar? Kilatan halilintar. Saro yang berjalan, audhu umisbah, ataupun itu cahaya daripada lampu. Abib tisamatuha, ataupun itu adalah senyuman daripada sang kekasih perempuan. Jadi menggambarkan seorang perempuan ketika tersenyum itu seperti ada cahaya. Bil mawdhar ad-dahi, dengan wajah yang tampak terlihat dhahi, ya, bahagia. Jadi sebenarnya sudah tahu yang ditanya ini sedang kasmaran. Annahu ya'lam anna lidhal ibtisamatuha walakin nahu tajahala dzalika libalaghah fi madhiha. Jadi sebenarnya sudah tahu. Jadi yang membuat orang itu kemudian senyum cerah itu adalah karena bertemu dengan sang kekasih. Alias tersenyum cerah itu karena bertemu dengan seorang yang dicintainya. Tapi kemudian dia bertanya, sebenarnya gerangannya ada halilintar yang berkilat atau memang ada lampu yang menyala terang, sehingga kemudian atau karena ada senyuman yang dilihat, senyuman daripada orang yang dilihat yang membahagiakan. Sebenarnya sudah tahu memang orang itu sedang bahagia karena misalkan karena sedang kasmaran. Nah, itu adalah contoh yang sangat menghina. Itu tajahul arif juga dalam keadaan sangat menghina, tapi dengan pura-pura. Wa ma adri,
wa sawfa ikhalu adri. Aqaumun alu hasnin am nisa. Dan tidak aku ketahui. Dan wa sawfa ikhalu adri. Dan mungkin bisa jadi saya tidak akan pernah tahu. Aqaumun alu hasnin, apakah orang-orang ataupun kaum itu adalah alu hasnin ataupun perempuan-perempuan. Ini sebenarnya adalah menghina. Kenapa? Karena dia sebenarnya sudah tahu pelakunya siapa. Siapa yang melakukan perbuatan tidak baik itu? Apakah keluarga Hasan ataupun perempuan? Ini anahu ya'lamu anahu rijalun walakinnahu tajahulu dzalikal balaghati fi dzammi. Dia sudah tahu sebenarnya dia adalah bukan laki-laki, juga bukan al-husnin, tapi adalah laki-laki. Adalah laki-laki. Tapi dia berpura-pura, yang penyairnya ini berpura-pura karena untuk mubalaghah di dalam zam. Di dalam zam. Terus kemudian bahkan sangat mengejek atau mengolok-ngolok. Aya syajaral khaburi malaka murikan ka'annaka lam tajza' ala bni tarifin. Dia sebenarnya sudah tahu orang yang berkata ini. Bahwasanya dia sudah tahu bahwasanya annahu la yajza'u. Dia itu tidak kaget, tidak kagum, tidak heran. Walakinha tajahalat. Tapi kemudian dia berpura-pura tidak tahu. Wasalat Malik muwarrikan. Wasalhuna min ajli taubih wa tabikhu syajar li annahu awraq. Pertanyaan di sini adalah untuk taubih. Taubih itu dalam bahasa Indonesia itu adalah menjerahkan, mengapokkan. Bahwa taubih syajar li annahu awraq. Itu adalah dia mengatakan bahwasanya yang namanya syajar, ya, syajar tadi itu adalah sebenarnya hanya sebatas awraq. Tapi dia menggunakan dengan kata-kata yang wah, padahal dia itu sebenarnya bukan. Contohnya dalam bahasa Indonesia yang sederhana, misalkan, wah, kamu kok pintar sekali, sampai kemudian jawaban daripada soal-soal itu tidak ada yang betul. Itu adalah dzam yang sifatnya taubih, sangat mengejek-ngejek. Mengejeknya betul-betul mendalam. Nah, baik. Kemudian yang selanjutnya tajahulul arif. Ini seperti contoh billahi ya dhabayatil qa'i kulna lana. Lailaya min kunna am laila minal bashar. Billah demi Allah, ya dhabayatil qa', wahai dhabayatil qa'. Ya, dhabayatil qa', boyongan tanah qa'. Kulna lana, katakanlah kepadaku. Wahai para perempuan-perempuan boyongan dari tanah qa', lailaya min kunna. Apakah Laila yang aku maksud itu adalah bagian daripada kaum kalian? Am Laila minal bashar, atau Laila itu termasuk daripada bashar, daripada manusia. Ini karena disampaikan oleh orang yang sedang kasmaran dengan Laila. Ya. Ana ya'lamu annaha minal bashar, walakin tajala dzalika izhar litawalluhi wa tahayyuri fi hubbi. Jadi sebenarnya sudah tahu namanya Laila itu ada pasti perempuan, dan perempuan itu pasti manusia, tapi dia malah nanya am Laila minal bashar, karena dia sedang sedih, sedang bingung, sedang kacau, galau, gundah gulana karena saking terlalu cinta dengan Laila itu. Baik, itu adalah badik yang ke-30. Badik yang ke-31 itu adalah al-qaulu bil mujab. Ini artinya mengalihkan pada konotasi yang dikehendaki mukhatab dari perkataannya kepada konotasi yang tidak ia kehendaki tanpa merubah pernyataannya. Artinya di sini bahasa Indonesianya adalah nyelimur. Jadi mengalihkan pembicaraan. Kepada siapa? Pada bicara siapa? Kepada apa yang dikehendaki oleh mukhatab, tapi dengan menggunakan perkataannya. Misalkan contohnya dalam ayat Al-Qur'an Karim, Al-Munafiqun 8 ayat 8, yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adal walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Nah, yaquluna mereka berkata, la irja'na ila al-Madinah. Seandainya kita kembali kepada Madinah, la yukhrijanna al-'azzu minhal adal. Maka pasti orang yang a'az, orang yang mulia, akan mengeluarkan dari Madinah terhadap orang yang azal, orang yang hina. Walillahi azzat wali rasulihi walil mu'minin. Dan bagi Allah adalah keluhuran, keagungan, kemuliaan wali rasulih, dan juga rasulnya Allah. Dan juga bagi orang-orang yang mu'min. Jadi mereka ini orang-orang yang tidak iman, ini mengatakan kalau kita kembali ke Madinah,
pasti kemudian kami akan mengeluarkan orang yang hina. Orang hina maksudnya orang-orang yang beriman itu dianggap hina oleh orang-orang yang non-muslim, orang yang kafir itu. Jadi al-azu mengeluarkan orang yang adal, orang yang kafir mengeluarkan orang yang adal, orang yang muslim. Padahal walillahil izzat wa lirasulihi walil yang mulia, agung, tinggi, luhur itu adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang mukmin. Di sini mengarahkan kepada apa yang dikehendaki oleh mukhatab. Pada makna konotasi yang lain yang tidak ia kehendaki. Baik. Jadi asbata al-munafiq sifat al-izzah. Di fariqihi minal munafiqin. Fanaqal al-Quran sifat al-izzah lillahi wa lirasulih wa lilmu'minin. Jadi di sini pindah izzah itu adalah miliknya Rasul, miliknya Allah, Rasul dan juga para mukmin. Orang-orang munafik yang non-muslim itu, yang kafir itu mengatakan bahwasanya kemuliaan adalah milik daripada golongan mereka. Dibaliklah dengan menggunakan badi al-qaul bil mujab. Kemudian makna daripada al-qaul bil mujab yang kedua itu mengalihkan perkataan mukhatab kepada pengertian yang tidak ia kehendaki dengan cara menyebutkan suatu kata yang masih memiliki hubungan makna dengan perkataan tersebut. Langsung kita lihat contohnya. Qultu faqultu idza ataitu miraran. Qala faqalta kahili bil ayadi. Nah, di sini maha syahidnya di mana? Di sini mengarahkan makna tafkil berat yang ada di dalam kalam mutakallim, kalamnya orang yang menyairkan ini diarahkan kepada makna yang tidak dikehendaki oleh siapa? Oleh mutakallim. Oleh mukhatab, maaf, oleh mukhatab. Alladhi huwa tafkil al-mujab lil malal wa huwa lil milal wa huwa tafkilu kahilihi bil ayadi. Jadi kultu, aku mengatakan faqaltu, aku merasa berat idza ataitu miraran ketika aku mendatanginya berulang-ulang. Qala, dia berkata, faqalta, engkau yang berat, kahili bil ayadi. Orang-orang yang bersamaku dengan kekuatan, dengan ayat, dengan kekuatan ayat itu penguat ataupun pendukung. Baik, ini maksudnya adalah di sini fakil, fakolta, dari fakoltu menjadi fakolta. Mengalihkan dari apa yang dikatakan mukhatab kepada pengertian yang tidak ia kehendaki. Inilah yang disebut dengan badi al-qaulu bil mujab. Dan badi yang terakhir daripada al-muhassinat al-ma'nawiyah itu adalah al-ittirad. Itu adalah suatu ungkapan yang mengandung penyebutan nama-nama seseorang beserta nama-nama bapaknya secara tertib. Ittirad. Qauluhu alaihi salatu wassalam al-karimu ibnul karimi ibnul karimi ibnul karim. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Ini nama ittirad. Ini bisa dipraktekkan dalam bentuk apapun. Dan saya tadi ingin mumpung ingat, tadi ada pertanyaan, contoh-contoh di dalam Al-Quran, di dalam kitab, maksudnya balaghah atau ilmu badi ini contohnya yang dari Al-Quran. Apakah ada? Kalau mau dicari, nyari di dalam kitab balaghatul Quran. Tapi perlu dicatat dan perlu diketahui ini kita semuanya, bahwasanya contoh-contoh di dalam ilmu badi di dalam ilmu balaghah ini, itu tidak semuanya kemudian bisa tidak semuanya itu memiliki contoh di dalam ayat Al-Qur'an Karim. Tidak semuanya itu memiliki contoh dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Karena yang namanya badi itu kaitannya adalah muhassinat. Ini adalah keindahan baik secara makna ataupun secara lafzi, dan itu kadang terikat dengan orang yang mengucapkan ataupun siapa yang menyampaikan. Jadi kalau misalnya di dalam Al-Quran, itu kan pasti itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan wahyu itu. Kalaupun toh orang yang disebutkan dalam Al-Quran, itu adalah orang-orang yang mulia sebagai cerita ataupun kisah-kisah yang menjelaskan tentang iktibar daripada kaum-kaum terdahulu. Tapi ada hal yang kemudian badi yang tidak disebutkan, maksudnya tidak ada contohnya di dalam ayat Al-Quran Karim. Maka itu bisa ditemukan di dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, ilmu badi ini maudhu'nya adalah bahasa Arab. Masdarnya dari Al-Quran dan hadis. Tapi maudhu'nya adalah bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu yang meliputi Al-Quran, hadis, dan bahasa Arab itu sendiri. Bahasa Arab itu sendiri ada yang berupa nathar, berupa kata-kata yang biasa, berupa kata-kata standar, berupa alinea paragraf itu, fakrah, ada juga yang berupa bait, nazam, ataupun syair. Jadi itu mumpung ingat.
kita selesai untuk muhasinat al-ma'nawiyah. Baik, sekarang kita ke part yang kedua. Part yang kedua itu adalah al-muhasinat al-lafziyah. Al-muhasinat al-lafziyah. Ini yang akan kita bahas. Jadi muhasinat al-lafziyah ini meliputi al-jinas, as-saja, al-muwazanah, al-mumasalah, al-qalb, at-tasri'. Jadi ada tambahan juga, ada syarikat, ada iktibas dan lain sebagainya. Nah, ini mengingat waktu yang sangat terbatas sekali dan materi yang masih cukup banyak. Kalaupun toh tidak selesai, silahkan dibaca-baca materi yang sudah di-share dan juga mungkin syarah-syarah yang di-share kitabnya tadi. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Meskipun toh nanti selesai, sampai 2:30 selesai kegiatan daripada daurah ilmu badi ini, tapi untuk kelas ataupun forum diskusi bisa dilanjutkan di grup ilmu badi. Ini untuk menindaklanjuti daripada materi yang mungkin dan memang sepertinya tidak bisa selesai sebab begitu banyak materi. Dengan metode menyampaikan satu-satu contoh ini memang akhirnya waktunya tidak bisa mengcover semuanya. Tapi ala kulli hal materi sudah selesai semuanya dan dibagikan, silahkan tinggal dibaca-baca dan kemudian dicocok-cocokkan dengan syarahnya. Itu untuk tambahan dari saya. Sebelum kita lanjutkan pada poin yang kedua. Baik. Ad-darbu tsani di sini. Ya, dalam kitab Jawharul Maknun, ad-darbu tsani itu adalah muhasinat al-lafzi atau badik yang berada pada lafaz. Yang pertama adalah badik jinas. Ya, nanti kalau ada yang tidak jelas silahkan ditanyakan baik lisan ataupun secara tulis. Baik. Minhul jinas wa huwa dzut tamamin ma'attihadil harfi wa nizam. Minhul jinasu wa huwa dzut tamami ma'attihadil harfi wa nizami. Nah, ini baharnya Rajas. Di Abu Khurd Arjazi bahrun yasulu tafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun. Sebagian badik lafzi adalah badik jinas yang memiliki beberapa pembagian. Ya. Kemudian yaitu badik jinas tam. Ada badik jinas tam. Dzut tamamin. Kemudian artinya apabila ada dua lafaz sama dalam huruf dan susunan atau urutannya. Ini namanya adalah badik jinas tam. Kemudian ada badik jinas tam dibagi dua. Badik jinas tam tadi dibagi menjadi dua. Ada badik jinas tam mutamasil apabila dua lafaz tersebut satu jenis macamnya. Dan yang kedua badik jinas tam mustawfi apabila dua lafaz yang jinas sejenis itu berbeda jenis. Jadi kata-kata jinas maksudnya adalah sejenis. Baik. La ya'rifal wahida illa wahida fakhruj 'anil kauni takun musyahida. Sebagai contoh, la ya'rifal wahida illa wahida. Tidak bisa mengetahui orang yang ahli tauhid ini mengesahkan Allah tidak akan mengetahui kecuali pada zat yang esa. Ini kalau sudah memang sudah al-arif billah. Orang yang arif billah yang mengetahui keesaan ataupun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui alias hanya fokusnya kepada zat yang maha satu. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus fakhruj 'anil kauni takun musyahida dan keluarlah kamu dari keadaan makhluk. Anil kauni al-kaunu isyaratun ala masiwallah. Keluarlah daripada kedirian, keluarlah daripada makhluk-makhluk Allah, takun, maka engkau akan menjadi musyahidan, orang yang musyahadah, orang yang senantiasa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini naudhamanya bisa dibaca masing-masing di slide-nya. Kita langsung masuk ke dalam skema. Al-jinas, as-saja, al-muwazanah. Al-muwasalah, al-qalb. Kemudian ada muhasin lafzi yang lain, ada luzumu ma la yazam. Sariqat, pencurian. Pencurian, penciplakan. Al-iqtibas, iqtibas itu pengutipan. At-tatmin, penyimpanan. Al-aqdu, pengikatan. Al-hilu, al-hilu artinya adalah pelepasan. At-talmih, pengalihan. Nah, itu adalah bagian-bagiannya. Nah, sekarang kita lihat
contohnya. Oke. Oke, ini terkait dengan jinas. Jinas ini merupakan salah satu daripada bagian badik. Badik secara lafzi. Baik. Jinas itu sendiri apa sih? Pengungkapan dua lafaz yang bermiripan bentuknya, tapi berbeda maknanya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita ada namanya homograf. Homograf. Ada homograf berarti suaranya mirip, tapi maknanya berbeda. Kalau misalkan homofon, tulisannya sama, tapi maknanya berbeda. Nah, itu adalah bagian dalam badik disebut dengan jinas. Nah, jinas ada tam, ada jinas nakis. Nah, jinas tam ini memiliki pembagian-pembagian yang tadi kita bahas dan kita baca nawaman jawar maknun. Jinas tam ini adalah kemiripan dua lafaz dalam 4 hal. Pertama, jenis hurufnya, berarti homofon kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau harokat hurufnya, nah kalau harokat bahasa Indonesia nggak ada harokatnya, nggak ada persamaan dalam bahasa Indonesia ini. Kemudian jumlah hurufnya ini juga berarti kalau dalam bahasa Indonesia tidak dibahas juga. Kemudian urutan hurufnya. Inilah kekayaan daripada bahasa Arab yang makanya Al-Quran tidak bisa kemudian diterjemahkan hanya sekedar dengan menggunakan bahasa Indonesia karena ini bahasa Arab sangat luas sekali maknanya. Ya, di sini sampai dibahas harokatnya, jumlah hurufnya, urutan hurufnya dibahas. Dalam bahasa Indonesia kan tidak ada seperti itu. Atau setidaknya saya belum pernah baca urutan hurufnya kenapa itu tahu T A H U. Kenapa yang didahulukan T-nya A kemudian H kemudian U-nya diakhirkan. Belum ada di bahasa Indonesia atau setidaknya belum tahu saya. Nah, jinas tam ada yang mutamasil, kemudian ada juga yang mustaufi. Nah, kalau mutamasil, dua lafaz dalam satu kalimat itu sama jenisnya. Sama jenisnya. Jenisnya apa? Jenis maksudnya sama-sama isim, sama-sama fi'il, atau sama-sama huruf. Isim itu apa? Isim adalah kata benda, kata yang menunjukkan maknanya dirinya sendiri tanpa disertai zaman sekarang, zaman lalu, ataupun zaman masa depan. Kalau misalkan fi'il, kata yang menunjukkan pekerjaan, ini menunjukkan makna dirinya sendiri dengan salah satu zaman, disertai salah satu zaman, baik zaman lalu, sekarang, atau zaman istiqbal. Huruf apa? Huruf tidak menunjukkan terhadap makna dirinya sendiri, tapi dia menunjukkan pada makna yang lain. Makanya huruf tidak bisa berdiri sendiri. Baik, yang isim dengan isim, contohnya mutamasil, yakni jinas tam yang mutamasil, isim dengan isim. La ya'rifal wahidu illa wahida. Jadi, la ya'rifal wahidu illa wahida. Al-wahidu yang pertama, kan sama persis tulisannya. Al-wahidu ada alnya. Kemudian wahidan ini sini adalah nakirah. Karena di sini adalah mustasna daripada illa. Mustasnanya adalah tam mujab. Tam mujab, maka wajib dibaca nasab. Wahidan. Wahid yang pertama dengan wahid yang kedua berbeda. Kalau wahid yang pertama, yang wahid pertama ini adalah al-munfarid anil kauni. Al-munfarid anil kauni adalah orang yang melepaskan diri daripada selain Allah. Al-kaun adalah makhluk selain Allah. Itu adalah makhluk. Nah, kemudian wahidan yang ini artinya adalah Allah. Jadi orang yang mengisahkan, orang yang melepaskan diri daripada belenggu kemakhlukan, dia akan mengetahui terhadap Allah. Jadi yang diketahui oleh orang yang memutuskan daripada belenggu kemakhlukan itu adalah hanya Allah saja yang dia ketahui, alias dia itu sudah lepas daripada apapun, semuanya nggak ada, hanya ada Allah semata. Ini dalam bab tasawuf ini. Kemudian
Kalau fi'il dengan fi'il, man taba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa bertaubat, taba yang pertama, sebelum terbit matahari dari arah barat. Matahari terbit dari arah barat. Taballahu alaihi. Tuh, matahari kok terbit dari barat? Bukannya matahari itu terbitnya dari timur. Nah, di sini maghribiha maksudnya karena ini kiamat. Jadi sebelum nanti pada waktu menjelang kiamat, itu matahari terbitnya bukan dari timur, tapi dari barat. Nah, sebelum matahari itu terbit dari barat, alias sebelum kiamat, sebelum mendekati kiamat itu, ketika orang bertobat akan diterima tobatnya. Taballahu alaihi, taballahu alaihi. Maka Allah akan menerima taubatnya. Taballahu alaihi. Jadi menerima taubatnya. Yang ini bertaubat, kemudian Allah bertaubat. Allah bertaubat maksudnya taubat di sini adalah menerima taubat. Baik, kemudian huruf dengan huruf. Qad najaha al-mustahidu wa qad yanjuhu al-kasul. Qad najaha. Benar-benar najaha, sukses orang yang serius, orang yang rajin, orang yang berusaha keras. Wa qad yanjahu al-kasul. Sedangkan orang yang malas-malasan, qad yanjah. Qad yang masuk dalam fi'il mudhari ini berfaedah taklil. Kadang-kadang orang yang malas pun itu bisa sukses. Tapi persentasinya tentu lebih sedikit. Jadi qad yang pertama, qad di sini bermakna tahqiq, ya, maknanya sungguh-sungguh, benar-benar. Yang qad yang kedua ini maknanya itu adalah terkadang alias jarang. Kalau untuk ada sedikit. Maka di sini adalah mutamasil. Huruf dengan huruf, qad dengan qad. Qad termasuk huruf, ya. Hurufnya namanya disebut dengan huruf taukid. Bisa masuk di dalam fi'il madhi dan fi'il mudhari, tidak bisa masuk di dalam isim. Hanya masuk di dalam fi'il saja. Baik, waktu sudah menunjukkan 14.32. Waktu tidak mengizinkan untuk kemudian menyelesaikan materi dan masih banyak materi yang belum kita bahas. Saya harapkan bisa dibaca sendiri-sendiri dan kemudian kalau ada yang mau ditanyakan bisa dimanfaatkan grupnya untuk kemudian bertanya, untuk kemudian materi-materi yang berkaitan dengan ilmu badi, kemudian bisa didiskusikan di pertemuan melalui WA, artinya diskusi secara chat di WA. Kalau misalnya butuh bantuan atau butuh konsultasi, bisa kemudian menghubungi admin atau misalnya langsung menghubungi saya sendiri. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa ya tentu kita cari tahu terlebih dahulu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Baik, ada pertanyaan daripada Mas ataupun Bapak Muhammad Furqon. Salah satu masalah pada kita ini ketika berbicara mengenai pembelajaran bahasa Arab. Mungkin dari sisi teori banyak yang mumpuni, tapi dari sisi praktek bahasa Arab secara lisan masih lemah. Padahal kalau kita praktekkan misalnya akan merasakan keindahan bahasa Arab itu sendiri. Apalagi kalau dikaitkan dengan ilmu balaghah itu, kita tidak terbiasa berbicara bahasa Arab itu sendiri. Ya betul, sepakat saya. Jadi ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan bahasa Arab ini. Saya dulu pernah pesantren yang modern. Pernah di pesantren yang pesantrennya itu salaf, pesantren ala-ala model kuno. Pernah di pesantren yang mahasiswa. Kemudian pernah di pesantren Quran. Pernah di pesantren terpadu. Nah, terpadu ya semi modern, semi salaf. Dan juga pernah di pesantren yang itu membahas ilmu Quran, ya pesantren Quran. Juga pernah di tempat yang ngaji-ngaji yang sifatnya itu kalau misalnya orang ibunya ada bandongan pulang pergi atau ngalong pulang pergi. Kalau dalam bahasa mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang. Nah kalau dalam bahasa santri ada namanya ngalong ataupun bandongan. Nah itu saya pernah merasakan itu. Jadi kalau saya ingin berbagi daripada pengalaman itu, ada beberapa hal yang positif daripada masing-masing pesantren, masing-masing metode pembelajaran. Nah, tentu tidak bisa kemudian mengcover semua kelemahan-kelemahan yang menjadi kelemahan kita semuanya. Kalau misalnya di pesantren modern, kita mungkin bisa ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris, atau bahasa yang lain. Itu ditekankan speaking, karena setiap hari praktek. Tapi pada pesantren salaf, itu ditekankan pemahaman. Dia lebih banyak membaca, jarang praktek untuk ngomong, ataupun muhadasah, ataupun muhawarah, jarang. Pesantren Quran, fokusnya adalah membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, tanpa belajar bagaimana ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris, bagaimana kemudian memahami kitab, baik yang kitab kontemporer ataupun kitab-kitab turos, kitab-kitab kuno.
kitab kuning orang nyebutnya. Dan dalam pesantren terpadu itu lebih fokus bagaimana dia itu kemudian meraih prestasi di jenjang umum sehingga bisa melanjutkan kepada kuliah yang lebih bagus ataupun memilih kampus yang favorit lah, bisa disebut seperti itu. Orientasinya berbeda. Sedangkan madrasah diniyah yang di pesantren terpadu itu ya ibaratnya sebatas pelengkap. Jadi tidak optimal. Kalau di pesantren salaf itu optimal kitabnya, cuman jarang praktek. Pesantren modern banyak praktek bahasanya tapi nahwu sorofnya kurang. Jadi ada kelemahan masing-masing. Di pesantren mahasiswa pun itu kemudian yang didapatkan itu hanya maksimal kurang lebih 30% kemampuan dalam berbahasa Arab. Sisanya ya kita harus aktif mencari partner ataupun mencari teman yang bisa berkolaborasi untuk kemudian membantu kita. Nah, semuanya ada kelemahannya. Jadi termasuk kita belajar dalam kesempatan ini pasti banyak kekurangan. Itu saya sadari sekali. Karena dulu saya belajar Jawahirul Maknun itu 1 tahun. Bayangkan 1 tahun tulis kitab Jawahirul Maknun, kemudian saya tulis lagi menggunakan tinta pen tutul itu. Jadi nggak ada ceritanya menggunakan fotokopi, menggunakan buku diktat. Semuanya memang ya karena saya belajarnya dulu di pesantren yang salaf itu pas waktu kebetulan Jawahirul Maknunnya itu saya belajar. Jadi waktu yang setahun untuk belajar Jawahirul Maknun itu pun tidak semuanya dipahami secara sempurna. Karena basisnya adalah sahafi, jadi mengacu pada kitab. Kalau misalnya ditanya, contoh lain selain di kitab ada nggak? Nah, ini permasalahan lain. Kalau nyuruh nyari contoh lain selain yang ada di kitab, kita juga mikir. Ntar kalau saya ngasih contoh ternyata salah, repot juga ini menyesatkan. Maka basisnya kita adalah nukil. Jadi adalah nakilul qaul. Jadi mengambil ataupun mengutip daripada qaul, daripada ulama-ulama ataupun kitab-kitab yang sudah mu'tabar. Nah, kalau misalnya prakteknya bagaimana? Prakteknya kita harus sering berdiskusi. Kita mungkin boleh tidak sepakat, tidak sependapat bahwasanya ini maksudnya badainya badai jinas yang lafzi. Ini bukan, maksudnya ini adalah tibak. Tibak yang mana itu adalah bagian daripada muhasnat al-ma'nawi. Nah, terus kemudian yang benar siapa? Yang benar adalah orang yang kemudian mampu menguasai teori itu, dianalisis di dalam contoh per contoh. Baru kemudian dapat memastikan apakah ini masuknya ke muhasnat lafziyah ataupun muhasnat al-ma'nawiyah. Sehingga ini bagian daripada tugas kita bersama dan PR termasuk saya juga untuk terus belajar, tidak ada kata berhenti. Daurah cuma sehari. Wong yang setahun saja, saya sendiri setahun belajar ilmu Jawahirul Maknun ini. Setahun itu belum tentu paham semuanya. Dan memang keadaannya memang seperti itu juga. Itu apalagi yang cuma sehari. Kalaupun toh tidak paham, ya wajar. Artinya kita berproses. Dan itu adalah berita yang gembira sebenarnya. Kalau misalnya kita bingung, berarti ada proses di pikiran kita untuk memahami. Kalau nggak bingung, pasti itu berarti tidak ada yang dipikirkan. Ya berarti kabar gembira apabila pada bingung daripada pelajaran ini. Artinya ada proses. Nah, kebingungan itu tidak kemudian dibiarkan. Silahkan ditanyakan, untuk didiskusikan. Tidak hanya bertanya, diskusi, kita bisa sharing materi ataupun sumber daya literatur yang bisa kita bagikan. Karena balaghah tidak hanya Jawahirul Maknun. Nah, banyak. Ada Jawahirul Balaghah, ada Al-Balaghah Al-Muyassarah, ada Balaghatul Quran tadi, kemudian ada kitab-kitab Al-Balaghah Al-Wadhihah. Banyak yang bisa kita jadikan perbandingan. Dan itu bisa dipelajari. Tentu kita dasari dengan menguatkan fondasi daripada ilmu balaghah. Yang dasar dulu aja, pengertian-pengertian itu dipahami dulu, nanti setelah itu baru masuk ke contoh-contoh ketika baca Quran, baca hadis, baca tulisan Arab, baru kemudian kita praktekkan pelan-pelan. Wallahu wa rasuluhu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa saya sampaikan, mungkin sharing pengalaman. Baik, ada pertanyaan lagi? Harus ada pertanyaan lagi ini. Mohon teknik dalam mengartikan syair Arab serta keterangan penggunaan balaghah dalam kaidah bahasa Indonesia. Ini untuk teknik dalam mengartikan syair Arab. Ini prosesnya lama ini. Jadi mengartikan syair itu memang benar lebih sulit daripada mengartikan nathar, paragraf, alinea, yang kata-kata yang standar. Syair itu ada namanya disebut dengan sisi estetika. Jadi ada estetikanya, jadi ada sastranya. Memang untuk mengetahui itu kita juga harus mengambil konteks daripada
penyairnya siapa, kapan diucapkannya. Tidak bisa kemudian hanya melihat artinya, kemudian kita artikan. Tidak bisa. Dan itu prosesnya panjang. Nah, saya dari kelas 3 SD sampai sekarang itu kalau ngartikan syair itu juga masih mikir. Ya, mikir sekali, bukan cuma mikir sekali. Maksudnya banget mikirnya. Itu kalau syair. Jadi proses. Tekniknya bagaimana? Sering baca. Tidak ada cara lain daripada selain sering baca. Baik. Ya, tidak cuma sering baca, maksudnya setelah dibaca dicari artinya menggunakan kamus atau minimal tanya. Baik, itu. Terus ada permintaan dari Mas atau Pak Muzakir Hussein. Contoh yang di-share materi, contoh badik yang mohon di-share materi contoh-contoh badik yang tadi dijelaskan. Oh ya, nanti saya share. Baik, insya Allah saya share. Terus bagaimana cara mengetahui jenis badiknya dalam satu kalimat? Apakah harus tahu artinya? Yang paling pertama pengen tahu ini daripada Mbak ataupun Bu Nurul Syahidah, bagaimana kita caranya tahu ini masuk badik apa? Jadi kuasai dulu pengertian badik masing-masing, semua itu harus dikuasai. Pengertiannya satu persatu. Baru kemudian setelah mengetahui teorinya, baru praktek ke medan lapangan. Kalau misalnya pengertiannya nggak tahu, bagaimana bisa mengklasifikasikan ini masuk badik mana? Nah itu pengertiannya dulu. Pengertian dan pembagian-pembagiannya harus sudah matang. Baru kemudian kita masukkan badik mana, itu baru kemudian kita bisa mengklasifikasi, bisa memasukkan ke kategori mana. Kemudian ada daripada Ibu ataupun Mbak Syarifah. Ini terima kasih banyak Ilmu Ustaz. Boleh tahu tanya Japri tentang balaghah ya Ustaz, karena waktu tidak memungkinkan di daurah ini. Oh iya, silakan. Dengan senang hati kalau misalnya saya bisa membantu, ya akan saya bantu. Kalau saya tidak tahu, ya akan saya jawab tidak tahu. Atau setidaknya itu jadi PR bagi saya sendiri untuk terus belajar dan membaca. Baik, ada lagi yang lain? Ini saya pikir tidak ada. Selain ini ucapan terima kasih jazakallah dan selainnya, ya sama-sama. Saya juga menyampaikan terima kasih atas partisipan dan juga semua kontribusi partisipasinya di daurah ini. Apabila ada kurang, apabila ada salah, itu murni daripada keterbatasan ilmu daripada saya sendiri. Kalau ada salah ucap ataupun sifat, itu artinya khilaf yang memang saya lakukan, baik sengaja ataupun tidak, mohon dimaafkan, dan semoga semuanya diberikan dalam belajar, kita menjadi orang-orang yang beruntung. Amin. Ilmu badik, ilmu agama secara keseluruhan, insya Allah. Baik, kita tutup bersama. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sebelum kita tutup, ada sesi foto. Ada sesi foto bersama. Silahkan mohon dengan. Ustaz, saya mau nanya sedikit dulu, Ustaz. Silakan. Saya kan pemula banget gitu ya, jadi kepengen tahu banget lah tentang balaghah ini. Baik manik, badik maupun kan gitu, tidak hanya temporer. Ini kan temporer ya, karena mengisi waktu itu. Mungkin bisa fasilitasi orang-orang yang kayak saya ini yang background pesantren, tidak pernah belajar khusus gitu. Jadi kalau kayak gini kan bukan ya. Jadi saya hanya baru mengenal istilah yang ada dalam balaghah itu, tapi secara mendalam ya, masuk aja istilahnya belum, baru mendengar aja kalimat-kalimat itu gitu. Bisa nggak memfasilitasi, artinya kelas balaghah gitu yang khusus gitu. Ya, saya berminat sekali gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Baik, sama-sama Ibu. Mohon doanya saya, semoga nanti ada kelas yang memang diroyah bahasanya. Jadi pembahasan secara pelan-pelan, jadi per poin-poinnya bisa kita perdalam. Karena memang target kita kan ilmu badik yang itu namanya ada puluhan, kita selesaikan dalam waktu sehari. Ya wajar kalau misalkan ada yang kemudian merasa kebingungan, belum nyambung. Tapi ala kulli hal sebenarnya kita pernah mendengar istilah-istilah itu. Nah itu. Misalnya nanti tidak hanya mendengar gitu. Seperti itu. Baik. Ya. Semuanya, ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Saya kembalikan kepada admin atau host. Ini mau difoto.
Silakan kameranya mohon dibuka semuanya. Ini biar difoto sama admin untuk kenang-kenangan. Bisa dibuka. Baik, silakan admin untuk Tuh jadi ngeliat wajahnya Bu Nurul. Mana sih? Nggak bisa. Biarin deh. Nggak bisa dibuka. baik. Apakah admin sudah? Baik, sudah. Terima kasih banyak semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, akang-akang, neng-neng. Mohon maaf apabila ada salah. Kita akhiri bersama pertemuan kita. Semoga dengan penutup ini kita dapat keberkahan. Kita akhiri bersama dengan baca Alhamdulillah dan kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.